Hai Besti Inspiratif Educate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu sama aku, Kak Imut. Masih di konten kesayangan kita, EduHeart. Konten yang akan membahas tentang dunia pendidikan dari hati ke hati, baik mengenai perkembangan pendidikan maupun sharing-sharing yang tentunya akan memotivasi Besti Inspiratif di rumah. Nah, untuk episode pertama, kita kedatangan bintang tamu di mana kita akan bahas tentang jalur masuk universitas. Ya, kita akan mengkupas tuntas beberapa jalur masuk ke universitas dan juga perubahan yang terjadi tentunya. Oke, inilah konten pertama kita bersama bintang tamu yang fenomenal, Kak Silsia. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana perjalanan kemari, Kak? Lancar banget. Lancar. Naik apa kemari, Kak? Kebetulan rumah aku deket sini, jadi jalan kaki aja. Alhamdulillah. Kak Silsia, teman-teman. Jadi Kak Silsia ini adalah salah satu staf terbaik Educate. Waduh. Udah berapa lama nih, Kak, bergabung di Educate? Mungkin sekitar 2 tahunan sih. 2 tahun. Di sini, oh. iya. Kalau boleh tahu Kakak di sini jabatannya sebagai apa? Aku tuh masuknya tuh ke tim akademik, tapi bagiannya itu kayak litbang, kayak pengembangan soal gitu. Oh gitu, litbang pengembangan soal. Kalau boleh tahu Kak, job desk-nya apa aja sih Kak di situ? Ya job desk-nya yang berhubungan sama soal-soal lah, yang biasanya kayak anak-anak mutreot gitu, terus aku ngerjain gitu buat latihan soal, modul dan segala macamnya gitu-gitu sih. Oke, halo Kak Sisil. Aku dengar kabar-kabar burung dari teman-teman Educate lainnya. Kalau Kakak tuh termasuk salah satu karyawan yang kompeten di bidang penerimaan mahasiswa baru. Jadi dari anak-anak yang lulus SMA pengen masuk universitas. Nah, mungkin ada teman-teman Besti Inspiratif di rumah yang masih belum tahu sebenarnya ada berapa sih jalur masuk dari SMA untuk universitas. Bisa nggak Kakak sharing-sharing? Oh gitu. Jadi untuk penerimaan mahasiswa baru kan ada yang perubahan terbaru gitu. Tapi tetap untuk jalurnya tetap sama. Ada 3 jalur. Ada jalur undangan kalau yang dulu. Kalau sekarang namanya SNBP berbasis prestasi gitu. Yang pakai nilai rapor dan prestasi akademik lainnya gitu. Terus ada SNBT itu yang UTBK, ujian tulis gitu. Nah, sama yang terakhir nanti ada jalur mandiri yang disediain sama universitasnya masing-masing gitu. Kak, kalau dulu setahu aku ya Kak, ada namanya SNMPTN undangan. Oh iya. Nah, kalau itu berarti sekarang jadinya apa? SNBP? SNBP. Itu cuman perubahan nama aja atau ada perubahan mekanisme? Sebenarnya sih kalau perubahan nama tuh udah pasti iya ya gitu. Untuk perubahannya ya kalau dulu kan pakai nilai rata-rata rapor gitu kan, ada nampilin prestasi gitu. Sekarang juga sama. Nah, kalau sekarang itu bedanya jadi nanti untuk SNBP itu dia kayak 50% dari rata-rata rapor keseluruhan nilainya itu yang akan masuk, sama nanti 50%-nya lagi untuk mata pelajaran pendukung minat bakat gitu. Nah, jadi itu bedanya tuh sama tahun sebelumnya. Tapi tetap aja kayak sistemnya ya kurang lebih tuh hampir sama kayak tahun kemarin. Berarti ada perubahan tapi tidak terlalu signifikan ya Kak? Iya. Nah, bagaimana kalau dari SBMPTN ke dulu kita kenal kan diubah dari SBMPTN, UTBK. Nah, sekarang tiba-tiba diubah lagi jadi SNBT. Nah, apa aja tuh Kak perubahan-perubahan terjadi atau mungkin soal-soalnya berubah atau bagaimana? Kita bisa kasih informasi mungkin ke Besti Inspiratif di rumah yang masih bingung nih sebenarnya jalur masuk UTBK tuh kok jadi gini, gimana ya gitu. Yang tadinya mereka ada TKA terus tiba-tiba ditiadakan. Bisa Kakak kasih informasi nggak nih Kak? Kalau untuk jalur ujian tulis atau kalau sekarang itu dikenalnya sama SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tulis gitu, UTBK, ujiannya sama UTBK. Nah, jadi perbedaannya tuh lumayan kerasa tuh antara tahun kemarin sama tahun ini. Kalau tahun kemarin kan mereka itu ujiannya itu ada kayak
TKA itu berarti kalau anak IPA ada fisika, kimia, biologi yang gitu-gitu kan. Anak IPS-nya ada geografi dan segala macam gitu. Nah, kalau sekarang untuk TKA-nya tuh udah nggak ada gitu. Jadi fokusnya emang TPS aja. Nah, cuma TPS-nya ini tuh ada 7. Yang pertama ada penalaran umum. Nah, penalaran umum itu nanti dibagi lagi tuh, ada penalaran induktif, penalaran deduktif, gitu, sama penalaran kuantitatif gitu. Wow, banyak sekali. Terus ya, ada PPU emang ada juga kan tahun kemarin gitu. Kemudian ada PBM, pemahaman bacaan menulis gitu. Itu lebih ke tata bahasa Indonesia lah gitu. Kemudian aku udah nyebut berapa ya? Lupa. 3 ya. Ya. Ada pengetahuan kuantitatif. Kuantitatif ya itu berarti matematika dasar gitu. Tetap sama gitu. Kemudian kalau dulu ada TBI, tes bahasa Inggris, kalau sekarang diganti. Namanya diganti jadi literasi bahasa Inggris. Kalau literasi itu berarti kan ada bacaan ya gitu. Nah, mungkin bacaannya mungkin agak sedikit lebih panjang mungkin gitu. Terus ada lagi literasi bahasa Indonesia. Literasi bahasa Indonesia itu kurang lebih sama lah. Adik-adik juga pernah sebelumnya di SMA gitu ya, yang pernah AKM. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus yang terakhir ada penalaran matematika. Penalaran matematika ya kurang lebih ya kayak AKM juga sih gitu. Apa tuh Kak bedanya yang matematika sama penalaran matematika? Kalau matematika sebelumnya tuh di anak saintek ya. Iya. Nah, itu kan biasanya langsung ke soal aja gitu. Misalnya kamu dikasih soal aljabar misalnya. Berkaitan dengan materi pembelajaran ya. Kalau penalaran matematika sama dikasih materi, tapi kamu kayak dibikin cerita, dan cerita itu dinalarin. Ini masuk materi apa ya? Ini misalnya dikasih soal teks panjang atau dikasih ilustrasi gambar. Mungkin itu bisa garis dan sudut, bisa bangun ruang, tapi ada ilustrasinya. Gitu. Jadi ini lebih memancing nalarnya. Nalar matematika. Gitu sih. Wah, luar biasa banget nih. Kita dapat insight yang banyak dari Kak Sisil. Iya, tapi ini loh Kak, anak-anak sekarang itu kan agak ada yang merasa senang gitu. Wah, ada TKA nih gitu kan. Mereka agak merasa senang gitu. Cuma sebenarnya akan ada kemungkinan teks-teks yang berhubungan sama fisika, kimia, biologi, geografi, sejarah atau mungkin gitu. Teksnya mungkin bisa dimasukin di literasi atau di penalaran, itu teksnya mungkin bisa nanti yang berhubungan sama sains atau berhubungan sama ilmu sosial gitu. Berarti bisa jadi tidak menghapus semuanya, cuman hanya diubah bentuknya ya kayak. Gitu. Begitu. Kalau untuk yang satu lagi dulu aku kenal jalur mandiri. Nah, itu ada bedanya nggak Kak kalau sekarang tuh? Kalau jalur mandiri ya sama aja, tetap sama. Universitas tetap yang mengadakan ujiannya masing-masing, kebijakan dari universitas masing-masing. Cuma bedanya kalau dulu kan terkesan agak tertutup ya gitu. Nah, kalau sekarang harus se-fleksibel mungkin. Jadi mereka harus transparan dan fleksibel gitu. Jadi mereka ngasih tahu untuk masuk ke universitas mereka persyaratannya apa aja. Nanti ujiannya, misalnya kalau ada ujiannya gimana gitu. Pokoknya harus diinformasikan semuanya ke masyarakat gitu. Kak, denger lagi nih Kak. Kakak dulu pernah jadi kakak asrama atau mentor gitu ya Kak untuk siswa-siswa Kemnya Educate? Iya sih. Jadi dulu itu sebelum kan kalau sekarang aku lebih ke litbang soal gitu kan. Nah, kalau dulu aku tuh pernah ngajar juga ngajar, tapi aku ngajarnya kimia ya. Kimia aja. Terus aku juga kayak mentor gitu buat anak-anak kelas 12 yang mau kalau dulu SBMPTN, kemudian juga yang SM juga gitu. Gitu. Berarti itu Kakak sebagai apanya nih? Tugas Kakak di situ ngapain nih Kak? Mungkin lebih ke kalau di SN-nya undangannya mungkin lebih kayak sharing-sharing sama adik-adiknya. Kamu mau masuk jurusan apa? Terus kita kayak ngasih pandangan, dari nilai raport kamu tuh mungkin bisa nih mau masuk apa, misalnya rata-rata kan di sini anak-anak mau masuk kedokteran ya kayak gitu. Jadi ini kedokteran mana sih kira-kira yang cocok sama nilai raport dia, yang mungkin kita menyarankan gitu. Atau nanti sharing lagi sama orang tuanya gitu. Orang tuanya mau anaknya masuk jurusan apa gitu. Itu kalau yang undangan. Nah, kalau yang untuk SBMPTN sendiri ya kurang lebih aku juga sama gitu, ngarahin juga adik-adiknya mau jurusan apa, ngasih tahu. Tahun kemarin nih presil lu sekian bla kamu masuk jurusan apa gitu. Gitu sih, paling ngebantuin yang gitu. Kadang-kadang ya juga ngajar sekali-sekali sih Kak, gitu. Oh iya Kak,
Aku jadi tiba-tiba kepikiran nih Kak. Dengan kapasitas kakak yang sekarang, kakak juga dulu pernah jadi mentor atau temennya anak-anak yang pengen masuk kuliah, khususnya kedokteran gitu. Ada nggak sih Kak siswa-siswa binaannya kakak yang akhirnya lolos? Alhamdulillahnya tuh pasti ada. Ada. Alhamdulillahnya ada gitu. Berapa persen nih Kak? Boleh nggak aku sebut? Ya udah terserah kakak aja gimana. Pokoknya gitu ada. Ya oke siap. Nah boleh nggak sih Kak kita tuh ngundang mereka siswa-siswa kakak yang berhasil khususnya masuk ke program kedokteran di beberapa universitas ya Kak di Indonesia. Macam-macam sih Kak. Iya, untuk kita sharing-sharing, untuk jadi bahan belajar juga, bahan introspeksi atau bahan teman-teman lah di rumah supaya semakin terbakar untuk menjadi seorang mahasiswa berprestasi nantinya. Boleh nggak sih Kak? Mau ketemu sama siswa ya? Iya. Sebenarnya tuh aku tuh sama anak-anak itu masih ada kayak komunikasi gitu sih. Oke. Kalau sama siswa, aku tuh ada janjian sih mau main gitu sama siswa. Boleh nggak nih aku ikut? Gitu. Cuma tuh nah gini, aku tuh mau ikut tuh, ternyata aku ada agenda lain. Oh alah, tapi aku boleh nggak ke rumah siswanya kakak, bisa nggak kontakin? Coba deh nanti aku tanya. Ya udah aku antar deh kamu ke rumahnya. Boleh. Nah, basic inspiratif menarik kan dari pembahasan kita ini. Terus kita dapat pembahasan lain. Nantinya kita akan ngobrol sama siswa-siswa eduket yang telah berhasil lolos baik melalui jalur prestasi ataupun melalui jalur ujian tulis yang berhasil lolos khususnya di kedokteran. Oke, boleh ya Kak? Ya, aku coba dulu deh kontak anaknya. Oke, makasih Kak Sisil. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita basic inspiratif. Nanti akan kita lanjut di konten EduHeard ya sama siswa-siswanya Kak Sisil. Kami berdua mohon pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.